Masih kembali bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post di program Tribun Series Suara Rakyat. Kita juga masih bersama dua narasumber kita di studio membahas terkait tema PR untuk Gubernur Kalsel. Nah, saya mau ke Pak Ghazali. Ini Pak, ada pertanyaan dari media sosial di Post yang menyaksikan kita secara online dari username Ulun DWS. Pertanyaannya, ada pendapat bahwa jabatan wakil hanya ban serep. Apa benar anggapan tersebut, Pak? Ya, betul. Memang tugas wakil itu membantu kan, membantu gubernur. Ya. Kalau wakil presiden membantu presiden itu ya. Nah, dalam konteks Kalimantan Selatan, pasangan Haji Muhyiddin dengan Haji Hasnuriadi ini, tentu mereka di awal sudah berkomitmen ya untuk bersama-sama ya menjalankan roda pemerintahan Kalsel ini dengan sebaik-baiknya. Istilahnya itu tagline yang mereka usung kan, bekerja bersama merangkul semua. Nah, saya yakin itu sudah ada pembagian tugas ya, mana yang menjadi apa tugas gubernur, mana nanti yang akan diambil atau menjadi tugas wakil gubernur itu ya. Dan itu tentu sifatnya saling melengkapi ya, saling melengkapi. Jadi kita percayakan sepenuhnya kepada Pak Muhyiddin dan Pak Hasnur itu ya. Untuk menjalankan roda pemerintahan Kalsel dengan sebaik-baiknya, dengan membagi perannya, peran sebagai gubernur seperti apa, peran wakil gubernur seperti apa kan. Nah, jadi harus konsisten. Nah, jadi kita artinya secara teori, kemudian kita praktik di lapangan memang ada kan kasus misalnya wakil gubernur atau wakil bupati atau wakil wali kota atau bahkan wakil presiden itu yang sifatnya hanya sebagai pelengkap ya, itu memang sah-sah saja. Tetapi saya termasuk orang yang optimis, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa hubungan antara Pak Muhyiddin dengan Pak Haji Hasnur ini kan sudah berjalan lama kan. Saya yakin itu, apalagi Pak Muhyiddin itu kalau kita perhatikan karakter beliau itu orang yang konsisten kan, konsisten. Kalau berkawan dari awal itu beliau itu akan sampai akhir akan terus berkawan itu ya. Makanya beliau sukses kan, sukses sebagai anggota dewan ya, sukses sebagai wali kota, sukses sebagai wakil gubernur kan, kemudian naik jadi gubernur, itu sebuah kesuksesan. Kemudian sukses memenangkan ini kan pilkada, ini juga adalah sebuah hal yang harus kita apresiasi dan kita katakanlah berprasangka baik aja Pak ya. Kita percayakan sepenuhnya, mudah-mudahan tidak terjadi gesekan-gesekan nanti ya antara gubernur dengan wakil gubernur. Kalau toh ada, itu saya yakin mereka akan bisa menyelesaikan sendiri ya. Saya yakin kedua figur ini sudah piawai itu ya dalam dunia usaha ya. Dalam perpolitikan, dalam berorganisasi itu ya. Kemudian juga hubungan Pak Muhyiddin dengan Pak Haji Sulaiman luar biasa kan, intensnya beliau ya. Nah, jadi saya rasa itu tidak akan terjadi lah. Jadi kita percayakan saja sepenuhnya kan bahwa ke depan pasangan Haji Muhyiddin dengan Pak Hasnuriadi ini mudah-mudahan mulus ke depan, itu membawa Kalsel ke arah yang lebih maju ya. Amin. Ekonomi kita pertumbuhannya naik, tidak hanya 4-5% bisa mengikuti skala nasional Pak ya, 7-8% ya. Itu ya. Saya yakin itu bukan sesuatu yang mustahil kan. Kenapa? Karena tadi kan kita ingin bekerja bersama-sama, merangkul semua ya. Tidak bisa berjalan sendiri kan. Jadi sukses itu tidak bisa kita raih dengan sendiri, harus bersama-sama kan. Gubernur sukses itu didukung oleh kepala dinas yang sukses itu kan, kepala SKPD dan seterusnya. Jadi suksesnya seorang pemimpin itu tentu juga mensukseskan bawahan-bawahannya, tentu juga mensukseskan partnernya. Siapa partnernya? Wakilnya. Nah itu, jadi saling menunjang. Jangan sampai awal-awalnya mesra itu ya, tahun kedua itu dan seterusnya itu justru cerai dan seterusnya. Tapi saya katakan tadi kita optimis itu kan, saya percaya sepenuhnya itu. Baik. Kita buktikan aja nanti. Baik, Pak, masih terkait yang tadi sedikit Pak Muhyiddin dan Pak Hasnur tadi, selain pengalaman politiknya kita sudah tahu masing-masing sudah matang juga. Nah, beliau berdua ini kan Pak juga tadi sebagai pengusaha dan usahanya juga ada di Kalimantan Selatan. Kira-kira Pak Ghazali melihat akankah mereka mampu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan Pak ekonomi dan terkait pemerintahan ini selama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur?
tentu kan mereka sudah punya manajemen sendiri kan, itu Pak ya. Iya. Jadi dunia usaha itu tentu ada pihak yang sudah dipercayakan sepenuhnya ya, baik itu Pak Haji Muhyiddin maupun juga Pak Haji Hasnur itu ya, mereka sudah profesional itu kan. Nah terkait dengan jabatan tentu apa melekat pada diri mereka kan. Jadi dan saya yakin tuh mereka berdua ini sukses Pak. Sukses sebelum menjabat jadi gubernur dan wakil gubernur ini kan. Jadi kita percayakan saja. Nah, artinya mereka profesional itu kan. Profesional, mana kepentingan usahanya itu kan, mana kepentingan rakyat atau masyarakat Kalimantan Selatan. Jadi kita percayakan kan. Kenapa? Karena katakanlah kedua figur ini sudah mapan secara ekonomi ya, dan kita berkeyakinan itu mereka bisa menempatkan diri sesuai pada posisinya. Mana kan, kapan mereka berdiri sebagai pengusaha itu ya, kapan mereka berdiri sebagai gubernur dan wakil gubernur. Nah selama 2025 sampai 2030 nanti Pak ya, nah mereka sebagai seorang gubernur dan wakil gubernur itu kan. Nah saya yakin itu dunia usaha yang beliau geluti itu tentu sudah ada pihak atau manajemen yang menangannya dengan baik ya, itu kan. Baik, kita ke Pak Syahrial nih, Pak. Terkait upaya pemerintahan Kalsel untuk mendorong ekonomi, itu Kalsel dari dulu membangun kawasan industri Pak, seperti di kawasan industri Batu Licin, Mantuil, ada di Tarjun, Seradang, Tabalong, dan Tapin. Kira-kira selama ini itu sudah dilihat mulai berkontribusi atau memang masih tahap pengembangan yang belum bisa berkontribusi Pak? Pada tahun ini beberapa industri strategis tersebut sudah menyumbangkan income generating pada pendapatan Kalsel. Ke depan juga rencana pengembangan induk kabupaten ataupun kota di 13 kabupaten kota di Kalsel juga merencanakan industri-industri strategis seperti itu. Contohnya di Kabupaten Banjar itu ada industri tapai ya di Gambut, kemudian di Banjarmasin ini ada industri Kampung Sasirangan ya, dan seterusnya. Nah itu juga akan mendukung income generating yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, karena sejatinya pemimpin kita ya yang akan insya Allah dilantik Februari 2025, Haji Hasnur Yadi, Haji Muhyiddin selaku gubernur dan Haji Hasnur Yadi selaku wakil, itu tinggal aktualisasi diri saja. Nah menurut teori Maslow kan itu tataran yang tertinggi, sandang, pangan, papan dan seterusnya sudah, tinggal aktualisasi diri, sudah merasa cukup seperti itu. Jadi tinggal aktualisasi diri saja dengan mensejahterakan masyarakat seperti yang Pak Dr. Ganjari sampaikan. Karena indikator kinerja utama daripada gubernur maupun wakil gubernur sukses yakni mensejahterakan rakyatnya seperti itu. Seperti Pak Presiden kita Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden kan Mas Gibran juga dengan cara makan siang gratis dan sebagainya itu kan sebetulnya untuk mensejahterakan rakyat kan. Anak-anak yang tidak mampu seperti itu digratiskan makannya kan, untuk makan yang bergizi. Begitu juga dengan gubernur dan wakil gubernur kita ke depan, Pak Haji Muhyiddin dan Hasnur. Nah, dengan mensejahterakan rakyat baik itu dari sektor ekonomi, politik, sosial dan sebagainya seperti itu, banyak jalur seperti itu untuk mensejahterakan rakyat, yakni dengan mengoptimalkan masing-masing sektor strategis itu. Ketika itu sudah dioptimalkan, maka insya Allah kesejahteraan itu akan tercipta seperti itu. Baik, nah, Pak Syahrial, kalau kita melihat terkait postur APBD Kalsel 2025 itu yang menyebut ada penerimaan daerah itu 10,4 triliun, tapi belanja daerah itu ditargetkan di atas itu 11,5 triliun. Kira-kira ini dari sisi ekonomi gimana melihatnya ekonomi daerah ini? Dari sisi ekonomi kalau kita punya uang tadi sekitar 10 ya yang ingin dibelanjakan 11, tentu kita defisit anggarannya itu. Namun kami percaya bahwa Haji Muhyiddin maupun Haji Hasnur itu akan menggerakkan baik itu tenaga atau staf ahlinya untuk mencari kantong-kantong modal atau capital seperti itu untuk memenuhi anggaran yang ingin dikeluarkan seperti itu agar tercipta equilibrium ya, keseimbangan seperti itu. Jadi ketika yang ingin dikeluarkan 11T tentu kita ingin punya modal 11T atau lebih seperti itu supaya tidak defisit anggaran. Nah, seperti itu, Pak.
Baik, Pak Ghazali, pertanyaan terakhir Pak terkait menyinggung terkait amanah dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan makan siang gratis kira-kira untuk di Kalsel, gimana Pak Ghazali melihat Pak? Tentu Kalsel menyambut baik ini, harus menyambut baik dan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Sebenarnya saya dikatakan Pak Sahrial tadi, ini adalah dalam upaya untuk meningkatkan gizi ya. Selain itu juga ingin menumbuhkan ekonomi Pak ya. Betul. Nah, jadi artinya ke depan program makan siang gratis ini bergizi ya. Program makan bergizi gratis ya untuk siswa mulai TK Pak ya, sampai SD, SMP, SMA itu ya. Ini bukan hanya dalam upaya meningkatkan gizi siswa kan untuk membangun generasi emas ke depan, tetapi juga ingin menghidupkan sekaligus membangun kan ekonomi kerakyatan ya. Maka dari itu tentu ke depan itu salah satu PR yang harus ditangani oleh Pak Haji Muhyiddin dengan Pak Haji Hasnur ini adalah bagaimana menumbuh kembangkan koperasi ya, kemudian usaha para pengusaha UMKM Pak ya. Nah, kenapa? Karena sasaran dari makan siang gratis bagi siswa-siswi ini tentu bukan untuk kalangan pengusaha besar ya, tapi pengusaha kecil menengah Pak ya, koperasi juga di dalamnya. Nah, jadi betul-betul itu akan berimbas kepada ekonomi kerakyatan, yang tentunya juga nanti akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu ya, kemudian juga tentu menopang perekonomian daerah. Kenapa? Karena itu roda perekonomian daerah akan berputar di sini Pak ya, Pak Sahrial ya, dengan sebaik-baiknya itu kan. Nah, jadi ini perlu disikapi dengan sebaik-baiknya ya. Saya yakin ini artinya sebuah program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh Kalsel dengan sebaik-baiknya ya. Baik. Sebelum menutup perbincangan kita hari ini, saya mau memberikan kesempatan untuk masing-masing Pak Ghazali dan Pak Sahrial memberikan closing statement untuk terkait tema kita hari ini. Silakan mungkin dimulai dari Pak Ghazali. Yang pertama, kita mengucapkan selamat ya kepada Pak Haji Muhyiddin dan Pak Haji Hasnur ya atas ditetapkannya sebagai pemenang Pilkada Kalsel tahun 2024 ya. Dan kita berharap ya kepemimpinan baru ini akan membawa harapan baru bagi Kalsel ya. Bagaimana pendidikan kita maju kan, kesehatan kita maju ya, sarana prasarana kita juga maju kan, kemudian juga sektor-sektor lain, dan hal yang tidak kalah pentingnya tentu upaya daerah untuk mengantisipasi bencana alam itu ya, kemudian juga ketahanan pangan Pak ya. Nah jadi data di kita ini kan lahan pertanian itu dari tahun ke tahun semakin berkurang. Nah mau tidak mau ini harus diimbangi dengan upaya mencetak sawah-sawah baru kan, supaya kita tidak tergantung dengan daerah lain ya, supaya ketahanan pangan kita. Jadi ini PR saya rasa ini yang harus diperhatikan. Kemudian tentu juga proyek-proyek strategis nasional yang ada di Kalsel, nah tentu itu harus kita tuntaskan. Dan kebetulan Pak Haji Muhyiddin ini sebagai wakil ya gubernur periode sebelumnya, tentu sudah ada pengalaman, sudah ada catatan bagi beliau mana yang harus diteruskan itu kan, dan mana inovasi-inovasi baru dalam rangka lebih kita meningkatkan daerah kita menjadi lebih kompetitif ya, baik secara nasional bahkan juga internasional kan. Walau bagaimanapun kedudukan Provinsi Kalimantan Selatan ini dalam konstelasi politik internasional itu sangat strategis. Nah, selain kita kaya dengan sumber daya alam ya, kita juga memiliki letak yang dekat dengan rencana EKN itu ya. Nah, kemudian juga sumber daya manusia ini yang masih juga menjadi hal yang perlu terus kita tingkatkan supaya angka indeks pembangunan manusia itu terus meningkat Pak Sahrial ya. Nah ini juga sebuah hal. Jadi perpaduan antara Pak Haji Muhyiddin dengan Pak Hasnur ini adalah sebuah duet yang saya rasa itu ideal. Artinya satu berpengalaman baik dari segi usia ya, kematangan dan sebagainya. Pak Hasnur itu kayak pengalaman di dunia usaha dan olahraga. Harapan kita tentu ke depan juga Kalsel akan melahirkan atlet-atlet ya olahraga, bukan hanya dalam skala nasional tapi juga internasional kan. Nah itu harus kita tumbuh kembangkan. Itu aja kan. Baik, silakan Pak Sahrial. Ya, untuk closing statementnya kami mengucapkan selamat kepada Haji Muhyiddin dan Haji Hasnur yang telah terpilih menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik secara definitif pada bulan depan Februari 2025 ya.
Kemudian terkait dengan penerapan ekonomi seperti disinggung sebelumnya, ada ekonomi kerakyatan ataupun ekonomi Pancasila. Itu pertama kali dicetuskan oleh Profesor Dr. Mubiarto, Guru Besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila serta ekonomi syariah diterapkan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka insya Allah pertumbuhan ekonomi akan semakin melesat dari waktu ke waktu. Kemudian juga sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ya, dan sebagainya, pentahelix seperti itu. Jika kita terapkan dengan maksimal, maka juga akan menimbulkan efek berganda, yakni peningkatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, demikian kiranya untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Ghazali dan Pak Syahria. Itu tadi pemirsa Bepos Online perbincangan kita di program Tribun Series hari ini. Tentu kita doakan bersama-sama nanti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ini benar-benar bisa membawa angin segar bagi masyarakat di Kalsel. Kami pamit undur diri dari studio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.